Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sekarang coba cek awalnya ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Bapak. Silakan Amrina dia doanya. Oke, untuk supaya anak-anak lebih semangat dalam menerima materi pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi lagu profil pelajar Pancasila? Oke? Untuk lebih semangat lagi anak-anak berdiri. Menjelaskan materi kita hari ini, Ibu ada pertanyaan. Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangan ya. Nah, pertanyaan pertama, tahukah anak-anak apa itu aturan? Silakan ya. Aturan adalah pedoman yang diberikan untuk ditaati. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Nek. Nah, jadi anak-anak betul sekali. Aturan itu adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak menaati aturan atau tidak ada aturan? Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Betul sekali. Kacau, tidak ada arah dan panduan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mengidentifikasi dan melaksanakan aturan baik itu di sekolah maupun di sekitar tempat tinggal. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama proses pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu atau mereview materi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, di sini Ibu sudah menyiapkan tongkat atau stick yang nantinya tongkat ini akan berkeliling di seluruh kelas. Ketika tongkat ini berkeliling, maka Ibu akan menghidupkan lagu. Nah, kalau tongkat ini berhenti ketika lagu yang berdiri, maka ia harus mengambil undian pertanyaan yang sudah Ibu siapkan ini dan menjawab pertanyaan di origami pertanyaan. Oke, anak-anak berikut semuanya. Oke, Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan menjelaskan materi mengenai patu aturan. Seperti yang sudah dijelaskan awal tadi, aturan adalah segala sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Nah, aturan itu terbagi menjadi dua. Ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, kalau aturan tertulis ada yang tahu? Oke, undang-undang. Oke, sebenarnya anak-anak belum pada tahu ya, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi aturan tertulis itu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Nah, kalau aturan tidak tertulis ada yang tahu? Ada aturan. Nah, kalau aturan tidak tertulis adalah aturan atau kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari aturan tertulis dan tidak tertulis. Sekarang, contoh aturan tertulis di sekolah. Ada yang tahu? Tata tertib. Betul sekali. Nah, salah satunya adalah menaati tata tertib. Yang kedua adalah pergi ke sekolah jam 7 dan pulang sekolah jam 12. Terus memakai seragam
mengembalikan buku tersebut. Kita harus juga menolong teman yang merasa kesulitan. Itu adalah contoh aturan tidak tertulis di sekolah. Nah, sekarang Ibu aku jelaskan contoh aturan di rumah. Ada yang tahu? Nah, jadi aturan di rumah itu misalnya anak-anak bangun pagi langsung merapikan tempat tidur. Selanjutnya, yang kedua, anak-anak membereskan kembali mainan yang sudah dimainkan dan membantu orang tua di rumah. Nah, selanjutnya contoh aturan di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Oke, itu adalah salah satunya. Selanjutnya kita bisa menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak itu adalah contoh aturan di sekolah, masyarakat dan di rumah. Anak-anak lihat buku yang sudah Ibu bagikan tadi di halaman 49 sampai 54. Nah, coba lihat dan perhatikan gambar yang Ibu pegang. Apakah ini semua adalah bentuk dari aturan? Ya. Mana saja? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, betul sekali. Ibu rasa anak-anak sudah pada paham? Apa ada yang bertanya? Paham, Bu. Oke, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu, kita akan bermain sambil belajar. Nama permainannya adalah carving stick atau tongkat berbicara. Masih ingat cara mainnya? Oke, Ibu akan memberikan tongkat ini ke Salsa. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Jadi dari Salsa sampai ke Paden itu kelompok 1, Elia sampai ke Amrina itu kelompok 2, Pipi sampai ke Nesha itu kelompok 3, dan terakhir Wendy dan Reva kelompok 5. Oke, sekarang pegang. Anak-anak bisa langsung beralih ke kelompok 4, ke 3, tidak harus bergerak. Perlihatkan kita teman-teman gambar nomor soal nomor berapa? Nomor 7. Aturan di jalan raya dibuat. Anak-anak perhatikan Pada macet. B. Mengaku pengguna jalan. C. Menjaga keselamatan semua pengguna jalan. D. Membuat orang bingung. C. Menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Oke, sekarang kita lihat. Anak-anak perhatikan. Halo. Nah, soalnya tadi didapat oleh Naisha, aturan di jalan raya dibuat untuk A. Membuat jalan macet, B. Mengganggu pengguna jalan, C. Menjaga keselamatan semua pengguna jalan, dan D. Membuat orang bingung. Jawabannya adalah C. Menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Nah, karena Naisha berani menjawab ke depan dan jawabannya benar, Ibu ada hadiah. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Ibu pindah ke Nabila. Oke, anak-anak sambil bernyanyi supaya semangat. Dapat. Tidak boleh begitu ya, Nak. Coba Nak Amma baju depan. Silakan drama. Udah bisa, kalau udah bisa itu pindah videonya dari laptop. Oke. Cukup video. Jika ada aturan yang belum kita pahami, maka kita sebaiknya A. melanggarnya saja, B. bertanya kepada guru atau orang tua,
kami, maka kita sebaiknya A. Melanggarnya saja, B. Bertanya kepada guru atau orang tua, C. Diam dan tidak peduli, dan D. Mengabaikannya. Jawabannya adalah A. B. Bertanya kepada guru atau orang tua. Dan seperti nilai tadi, maka nama juga mendapatkan hadiah. Pemerintahan ini ada lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan. Caranya anak-anak mencatatkan dan mengoperasikan gambar ini ya. Anak-anak kerjakan dengan tenang ya. Bude ini siapa? Ada yang warna. Oke, selesai. Bu, sudah Bu. Oke. Nah, anak-anak sudah menyelesaikan lembar kerja. Nanti tugasnya ini akan ibu cek di rumah. Nah, sekarang sebelum kita pulang, di sini ibu bertanya dulu nih. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah aturan itu adalah sudah harus dipatuhi dan ditaati. Aturan itu terbagi menjadi dua, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Oke, ibu mau nanya nih, dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Seru?